Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin dengan NIM 585750537. Kali ini kita akan melakukan pengamatan praktikum IPA dengan KB simbiosis, yang mana yang akan kita jabarkan dan juga kita presentasikan yaitu simbiosis tentang simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Sebelum kita melakukan pengamatan simbiosis, kita perlu adanya alat-alat untuk mengukur, alat-alat untuk pengamatan. Alat yang pertama yang perlu kita siapkan adalah catatan, tabel catatan, dan yang kedua adalah alam sekitar. Jadi, mari kita mulai dengan pengenalan simbiosis itu apa. Definisi dari simbiosis adalah hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Lalu yang kedua ada simbiosis komensalisme, hubungan atau interaksi dua makhluk hidup di mana satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak lain tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Dan yang ketiga ada simbiosis parasitisme, itu hubungan atau interaksi dua makhluk hidup di mana pihak satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak lain. Jadi simbiosis ada 3. Mari kita lanjut ke tahap pengamatan. Langkah pertama adalah amati lingkungan sekitar kalian. Lalu langkah kedua adalah temukan minimal 5 hubungan yang terjadi pada tumbuhan dan juga hewan. Berikut contohnya. Berikut ini adalah hasil temuan yang telah kita amati yang terjadi pada tumbuhan. Lalu langkah berikutnya adalah menganalisis hasil temuan berdasarkan hubungan yang terjadi. Berikut ini adalah hasil analisis yang telah dilakukan. Yang pertama ada simbiosis mutualisme antara lalat bunga dan pohon mengkudu, di mana lalat bunga mendapat keuntungan makanan sedangkan pohon mengkudu mendapat keuntungan dibantu proses penyerbukan. Lalu berikutnya yang kedua ada simbiosis komensalisme antara tumbuhan paku dengan pohon palem. Di sini tumbuhan paku mendapat penyerapan air sedangkan pohon palem tidak mendapatkan keuntungan apapun dan tidak dirugikan dalam hal apapun. Lalu yang ketiga ada simbiosis komensalisme antara tumbuhan paku dengan pohon mangga. Di sini tumbuhan paku dapat penyerapan air sedangkan pohon mangga tidak dirugikan dan tidak mendapat keuntungan dengan adanya tumbuhan paku. Berikutnya ada simbiosis parasitisme antara ulat dan pohon jambu. Di sini ulat berperan sebagai parasit dan memakan daun jambu yang mana akan merugikan pohon jambu. Lalu berikutnya ada simbiosis parasitisme antara Ceroplastes dan pohon sirsak. Yang mana di sini Ceroplastes adalah sejenis serangga yang bisa merugikan pada pohon yang dihinggapinya, seperti pohon sirsak ini. Pohon sirsak ini batangnya menjadi kering karena dihinggapi oleh Ceroplastes. Maka pohon sirsak ini dirugikan dan Ceroplastes menjadi parasit dari pohon sirsak tersebut. Lalu setelah langkah pengamatan, maka kita tuliskan hasil analisis pada lembar data pengamatan.